KPK telah menetapkan Menteri Agama Surya Dharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2012-2013. Ia diduga melakukan pemahalan harga terkait pengadaan catering, pemondokan, dan transportasi untuk jamaah haji. Surya Dharma Ali menjadi tersangka utama dalam korupsi penyelenggaraan haji, dan untuk membahasnya kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Sudah ada peneliti ICW Firdaus Ilyas dan akan bergabung dengan kita juru bicara KPK Johan Budi melalui sambungan AVIWES, dan nanti juga kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Irjen dari Kementerian Agama M. Yasin. Bang Johan, ini kalau kita bicara soal kasus yang melibatkan Menteri Agama ini saya mencoba untuk memastikan baru satu orang tersangka dalam kasus ini. Ya, baru satu tersangkanya yaitu SDA, Menteri Agama, ya, terkait dengan penyidikan proses penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Baru satu, tapi kemungkinan berkembang tentu ada. Ya, Bang Johan, ini menarik sebetulnya. Kalau biasanya ini kan masyarakat melihat kalau dalam satu kasus korupsi itu kalau ada istilah menikmati bubur panas itu dari pinggir dulu, ini tiba-tiba sudah di tengahnya nih langsung ke Menteri Agama. Apakah memang memang harus seperti itu dalam kasus ini? Ya, saya kira setiap kasus tentu punya ciri tersendiri, ya. Tergantung dari sejauh mana bukti-bukti itu terkumpul oleh penyidik, ya. Mana yang lebih kuat atau yang memenuhi dua alat bukti yang cukup itu. Jadi teori memakan bubur panas yang dari pinggir itu saya kira tentu tidak bisa diterapkan dari semua perkara, ya. Tergantung sejauh mana KPK dalam proses penyelidikan itu menemukan buktinya terlebih dahulu ke arah siapa gitu, ya. Lagian kalau bubur panas kan lama-lama dingin juga, Ruth. Artinya peran Menteri Agama dalam kasus penyelenggaraan ibadah haji ini sangat jelas, ya? Ya, jadi kalau dilihat dari pasal yang disangkakan, ya, saya mencoba untuk ini, ya. Jadi pasal 21 atau pasal 3, ya, kalau yang disangkakan terkait dengan Undang-Undang 3199. Artinya di sana ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara melawan hukum, yang kemudian bisa merugikan kerugian negara, keuangan negara, kemudian juga bisa menyebabkan memperkaya diri sendiri atau pihak lain, ya. Dan tentu dalam konteks